Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminur Tasari dengan NIM 20312170 dari Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari materi mata kuliah kewirausahaan, yaitu pendidikan sebagai barang ekonomi. Konsep dasar ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka, dalam proses maksimalisasi, proses produksi, maupun maksimalisasi utilitas individu. Ekonomi berbasis pada peningkatan efisiensi dalam perekonomian, dengan mendasarkan penetapan segala sesuatu berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar. Namun, hal ini berkaitan pada penumpukan modal dan kekayaan pada sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, akses, dan jaringan. Pendidikan merupakan bagian dari investasi yang akan dapat memberikan keuntungan. Dengan melihat unsur manusia di dalam analisis investasi, maka muncul gagasan baik dalam mengembangkan pemikiran untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan secara terpisah, bila mana dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional. Melalui pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan salah satu modal utama dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Pendidikan dan sumber daya manusia. Secara umum, peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja lebih diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan profesional. Kemudian, terkait mobilitas tenaga kerja, terutama tenaga kerja dari kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan yang lebih produktif, perlu ditingkatkan dan disertai dengan pengembangan sistem perlindungan tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia dapat disamakan dengan investasi, yaitu pertambahan nilai tambah manusia dari kondisi sebelum dilakukan pengembangan. Secara ekonomi dapat diartikan dengan terjadinya suatu perubahan nilai intrinsik dalam individu tersebut, sehingga nilai intrinsiknya saat ini dapat menghasilkan suatu nilai tambah jasa-jasa semakin tinggi, atau semakin tinggi produktivitasnya, bila mana dibandingkan dengan sebelum perubahan nilai intrinsik melalui proses investasi modal manusia atau human capital investment. Lalu, apakah perbedaan dan juga bersamaan antara ekonomi pendidikan dengan ekonomi sumber daya manusia? Yaitu perbedaannya ialah ekonomi sumber daya manusia hanya fokus pada pembahasan sumber daya manusia semata. Sedangkan ekonomi pendidikan fokus kepada bagaimana proses yang terjadi pada pendidikan dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Lalu, persamaannya yaitu antara ekonomi pendidikan dan ekonomi sumber daya manusia ialah sama-sama membahas peranan dan pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pendidikan dan perekonomian. Menurut Sharp 1996, setelah melakukan identifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi, yang pertama, kemiskinan secara mikro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan, dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. Yang ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat adanya perbedaan akses dalam modal. Hal ini yang seringkali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha, yaitu keterbatasan modal. Sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.
Ketiga penyebab kemiskinan ini menurut Nurske akan bermuara pada suatu teori lingkaran setan kemiskinan atau The Vicious Circle of Poverty. Keterbelakangan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas ini selanjutnya akan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. Dan hal ini akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi ini berakibat pada keterbelakangan dan juga seterusnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.